Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Kirna Sadiaksa Mulyana dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 18. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya sampai saat ini kita masih bisa hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi pembelajaran daring mengenai karya tulis ilmiah. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin mengenai karya ilmiah, yaitu pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, dan strukturnya. Tujuan dan latar belakang saya membuat video karya ilmiah pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia saya, dan juga agar saya dapat membuat atau menulis karya ilmiah secara baik dan benar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan berlandaskan teori dan metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalahnya. Karya ilmiah juga biasanya ditulis secara sistematis dan runtut. Kemudian ada pula tujuan-tujuan karya ilmiah dibuat. Tujuan-tujuan karya ilmiah dibuat yaitu satu, untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai suatu permasalahan beserta jawabannya, ataupun bisa juga untuk membuktikan suatu kebenaran atau fakta suatu permasalahan. Yang kedua yaitu sarana untuk melatih siswa dan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah secara sistematis dan runtut. Yang ketiga yaitu menumbuhkan etos dan ilmu pengetahuan siswa dalam bidang ilmiah. Adapun juga yang keempat yaitu mendorong siswa dan mahasiswa untuk menjadi produsen atau penghasil karya ilmiah, bukan hanya sebagai konsumen saja. Baik, ke poin selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu satu, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku yaitu tidak menggunakan bahasa sehari-hari, melainkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Tidak bermakna atau ambigu bermaksud yaitu karya ilmiah ditulis tidak berputar-putar agar pembaca langsung dapat memahami tujuan dan poin yang disampaikan. Yang ketiga yaitu tidak melibatkan perasaan. Penulisan karya ilmiah menggunakan pemaparan objektif dan tidak menggunakan aspek emosi atau perasaan penulis. Jadi data-data yang diperoleh dari karya ilmiah merupakan murni hasil penelitian dan bukan emosi atau perasaan seorang penulis. Yang keempat yaitu menggunakan istilah ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan kaidah yang relevan dengan bidang yang dikuasai oleh sang penulis. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu antara satu dan bagian lainnya yang ditulis di karya ilmiah berkesinambungan. Yang keenam, menggunakan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif pada karya ilmiah bertujuan agar pembaca tidak dipusingkan karena penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat yang berputar-putar akan hanya bisa membuat pembaca merasa bingung. Yang ketujuh yaitu reproduktif. Reproduktif artinya pembaca harus menerima hasil penelitian dari seorang penulis dari hasil penelitiannya dan langsung bisa memahami inti atau poin dari karya ilmiah tersebut. Baik, ke poin selanjutnya yaitu macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah yaitu satu, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah hasil pengamatan, wawancara, percobaan dari seorang penulis. Yang kedua yaitu makalah. Makalah yaitu penyelesaian karya ilmiah berdasarkan data-data di lapangan. Yang ketiga yaitu artikel. Pengkategorian artikel sebagai karya ilmiah dibedakan dari konteks, sudut pandang ilmiah atau konteks jurnalistiknya. Yang keempat yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana strata 1 atau S1. Yang kelima yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat oleh seorang mahasiswa untuk mendapat gelar magister strata 2 atau S2.
Yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapat gelar doktor strata 3 atau S3. Baik ke poin yang terakhir yaitu struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah yaitu satu, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah dasar-dasar penelitian, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua yaitu isi. Bagian isi terdiri dari satu atau lebih bab, tergantung seberapa pelik dari bahan-bahan penelitiannya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah kesimpulan dari analisis permasalahan yang ada di karya ilmiah tersebut. Baik, kesimpulan dari saya yaitu karya ilmiah dapat membantu kita untuk memecahkan suatu masalah atau membuktikan fakta dan kebenaran menggunakan teori-teori dan metode ilmiah. Tetapi seperti yang sudah kita bahas tadi, kita harus bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Kita harus bisa menyusun struktur bagian-bagiannya dengan baik dan benar agar kita bisa memahami permasalahannya. Karena karya ilmiah memiliki banyak kegunaan dan manfaatnya, maka dari itu diharapkan kita bisa memahami dan menguasai materi pembelajaran karya ilmiah ini. Karena karya ilmiah juga bisa bermanfaat saat kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Kita bisa menggunakan pengetahuan karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.